Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Redmi-an dulu bukanlah yang sekarang. Mungkin kata-kata itu cocok buat menggambarkan smartphone yang satu ini. Entah apa yang ada di pikirannya Xiaomi buat merilis smartphone ini dengan menggunakan spek yang lawas yang ada di Redmi Note 10, lalu dikopi dengan sedemikian rupa dan jadilah si Redmi Note 12 Pro. Kenapa nggak sekalian aja Redmi Note 12 Pro daur ulang? Maksudnya Redmi Note 10 Pro 2023. Mungkin itu nama yang cocok buat menggambarkan smartphone yang satu ini. Jadi berhubung gue udah pakai smartphone ini kurang lebih 2 mingguan, jadi gue bakalan ngasih experience dan sedikit sudut pandang gue mengenai smartphone yang satu ini. Kali aja smartphone ini masih cocok dan masih relevan buat dipakai di tahun 2023. Walaupun speknya tahun 2021. Hal yang paling dikeluhkan oleh kebanyakan orang tentang HP ini adalah masalah versi Androidnya yang masih pakai Android 11. Walaupun memang Xiaomi bakalan menjamin bakalan ada update nantinya buat update software, terutama versi Androidnya ini. Tapi sejujurnya gue pribadi, gue tidak pernah tuh mempermasalahkan masalah Android karena versi Android di HP Cina itu tidak berpengaruh. Apalagi yang udah pakai OS-nya sendiri, contohnya MIUI. Yang paling berpengaruh sih menurut gue yaitu spesifikasinya. Salah satu topik utama gue yaitu di bagian prosesor, karena memang bagian prosesor ini salah satu bagian yang sangat kurang dari smartphone ini. Yap, Snapdragon 732G SoC 3 tahun lalu yang masih dipakai di tahun 2023. Gue sempat membandingkan dengan Snapdragon badut yaitu 695 dan hasil lebih unggul jauh ketimbang Snapdragon 695. Tadinya gue nggak habis pikir sama smartphone ini, kenapa nggak pakai Snapdragon 695 seperti Poco X5 5G. Kalau dengan cara kayak gini, entah kenapa gue lebih milih Poco X5 5G aja ketimbang si Xiaomi Redmi Note 12 Pro 2023. Bukan Redmi Note 12 Pro daur ulang. Saat gue ajak ngegame, saat gue pakai buat game-game ringan, itu tergolong playable kok, bahkan playable banget. Contohnya game Mobile Legends settingan rata kanan itu FPS-nya dapat di angka 60 dan itu minim banget terjadi frame drop. Dan juga saat buat main game PUBG Mobile, settingannya itu dapat di settingan semode ekstrim. Alhasil FPS-nya stabil juga di angka 60 FPS. Paling game yang cukup berat di smartphone ini yaitu game Genshin Impact yang biasa kita mainin. Yang dimana Genshin Impact settingan normal 60 FPS, FPS rata-ratanya dapat di angka 25 sampai 32an FPS. Yang menurut gua kurang able banget. Settingan loss 60 FPS pun juga dapat di angka 40 FPS. Tapi minusnya kualitas grafiknya itu udah layaknya seperti game FF gitu loh. Burik banget. Tapi dibalik itu semua dipakai buat sehari-hari, smartphone itu masih relevan banget menurut gua. Apalagi kalau buat dipakai sosmedan, scrolling sosial media, scrolling tipis-tipis, ataupun buat dipakai daily use sekalipun. Karena memang saat dipakai dalam kondisi yang seperti itu, layarnya ini bener-bener manjain banget. Ya mungkin bagian layar ini menjadi salah satu poin yang menang lah, ya poin yang unggul dari smartphone yang satu ini. Karena memang jadi kerasa tidak jelek-jelek banget gitu loh ya. Panelnya yang diberikan di sini berpanel AMOLED ya teman-teman. Yang dimana dengan layar menggunakan panel AMOLED bakalan jauh lebih adem dilihat di mata. Detailnya juga bakalan lebih tajam. Itu yang paling utama. Diajak scroll sosial media juga udah oke banget karena refresh rate-nya yang udah 120 Hz. Ini bakalan kelihatan smooth banget. Buat nonton film juga udah oke banget lah karena si Redmi Note 12 Pro ini udah support dengan fitur Dolby Vision. Jadi tampilannya itu kerasa gurih dan mantep kalau buat diajak nonton film-film action gitu loh ya. Walaupun memang pada dasarnya si Redmi Note 12 Pro ini spesifikasi layarnya sama seperti Redmi Note 10 Pro. Cuma menurut gua nggak masalah karena nggak ada bagian yang di nerf ataupun dikurangin gitu loh ya. Jadi masih sama persis. Sama halnya kayak hasil fotonya nih yang kelihatan gurih kalau menurut gua. Buat setupnya sendiri kameranya itu masih sama quad kamera, yaitu dengan kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel. Walaupun secara spesifikasi si Redmi Note 12 Pro ini sama kayak si Redmi Note 10 Pro, tapi hasil fotonya itu ada improvement yang menurut gue itu oke banget. Buat hasil fotonya sih bisa kalian lihat sendiri aja nih, improvement yang cukup lumayan kerasa lah kalau menurut gue. Dari segi warnanya kelihatan oke, kontrasnya juga kelihatan mantep, detailnya juga kerasa tajam. Di sini detailnya gue bisa akuin jempol lah ya, karena memang ada bener-bener improvement daripada si Redmi Note 10 Pro. Walaupun memang gue belum bisa membandingkan head to head ya antara Redmi Note 10 Pro dan juga Redmi Note 12 Pro. Tapi ini cuma pengalaman gue aja, yang dimana gue udah cobain kedua smartphone ini dan bener ada improvement di Redmi Note 12 Pro dari segi kameranya.
Dalam kondisi malam pun juga demikian, noise-nya itu kerasa bisa diredam dengan sangat baik ya, walaupun dalam kondisi yang benar-benar gelap sekalipun. Ya mungkin bagian kamera Xiaomi udah belajar banyak lah sama si Leica ya, untuk menciptakan sebuah kamera yang benar-benar optimal buat dipakai di smartphone limbah yang satu ini. Nah, untuk kamera belakangnya sendiri di sini bisa rekam sampai 4K 30 fps dan ini kita rekam di Full HD 30 fps. Hasilnya tetap stabil ya teman-teman. Hasilnya sih menurut gue udah oke lah. Si Redmi Note 12 Pro ini. Ya, cuman bisa kalian nilai aja di previewnya sebagus apa hasil dari perekaman Redmi Note 12 Pro. Kalau gue nilai sih perekamannya nggak jauh-jauh beda sama Redmi Note 10 Pro ya teman-teman. Yang 2 tahun lalu masih sama-sama oke intinya. Nah, kalau ini direkam di resolusi Full HD 30 fps. Untuk kamera depannya sendiri memang bisa sampai Full HD 30 fps aja. Tidak seperti kamera belakangnya bisa sampai 4K. Tapi hasilnya menurut gua oke lah, stabil. Tapi memang detailnya agak kurang aja. Dan ini ngezoom banget sih kalau gue lihat ya. Karena memang kamera depannya ini biar stabil jadi memang di zoom gitu. Dan ini dia untuk langitnya. Wow, agak mendung di sini by the way. Selanjutnya dari segi baterai, ada improvement juga nih ya, yang dimana kecepatan chargingnya itu menjadi 67 watt, tapi baterainya masih sama 5000 mAh. Ya not bad lah menurut gua, kapasitas segini udah oke banget, apalagi fast chargingnya udah 67 watt yang include juga di paket pembelian. Jadi buat dipakai seharian ini SOT-nya bisa bertahan sekitaran 9 jam, dan baterainya ini pengisiannya itu cuma sekitaran ya 1,5 jam itu udah penuh, yaitu pun dari bener-bener nol ya. Jadi menurut gua dari segi baterai gua nggak komplain banyak lah, karena memang gak ada yang harus komplainin gitu loh ya. Selain di atas semua tadi yang gue suka dari smartphone ini, dan paling gue suka walaupun memang smartphone ini kategorinya daur ulang, yaitu masalah desainnya, yang dimana desainnya ini bener-bener solid dan cakep, apalagi dibaluti dengan konfigurasi kamera yang mirip seperti King. Mungkin mereka collab kali ya. Jadi kesimpulannya, tidak ada yang salah dari smartphone yang satu ini, si Redmi Note 12 Pro. Yang salah hanyalah kalian yang kebanyakan milih-milih smartphone gitu loh ya. Ya mungkin posisi Redmi saat ini bukan yang seperti dulu, yang dimana selalu memberikan inovasi terbaik gitu loh ya. Jadi kita bisa maklumin lah, seri yang satu ini, si Redmi Note 12 Pro, buat saat ini memang tidak sebaik di seri-seri sebelumnya. Tapi gue bisa mengakui jempol lah, karena tahun ini si Redmi masih merilis si Redmi Note 12 Pro. Tadi gue kira si Redmi Note 12 Pro nggak bakalan rilis di Indonesia dan hanya Redmi Note 12 Pro 5G aja. Tapi Xiaomi berpikir lebih matang yang harus merilis si Redmi Note 12 Pro karena menghabiskan stok di gudang gitu loh ya. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal mengenai smartphone yang satu ini, bisa nyutis di kolom komentar. Kira-kira kalian tertarik gak sih sama smartphone yang satu ini? Tulis juga di kolom komentar ya. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. King Felix.